Halo, apa kabarnya? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga salah paham, seorang pria mengejar dan mengancam ibu rumah tangga di Palembang dengan membawa parang. Polisi meringkus 2 pembakar lahan di Desa Gajah Mati, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Pawai pembangunan merayakan 78 tahun Indonesia Merdeka digelar di Muara II, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Diduga salah paham, 2 warga bertetangga di kota Palembang terlibat pertengkaran dengan membawa sembilah parang. Seorang pria mengejar dan mengancam ibu rumah tangga. Aksi nekat pelaku berhasil dicegah keluarga korban bersama warga sekitar. Dengan membawa sebilah parang, Latif mengejar tetangganya bernama Devita Sari di Jalan Pipa Putih, Kota Palembang. Aksi nekat pelaku berhasil dicegah oleh keluarga ibu rumah tangga tersebut bersama warga sekitar. Namun pelaku yang tersulut emosi terus berteriak sambil menunjuk korban. Kasus ini diduga dipicu salah paham hingga berujung cekcok mulut antara korban dengan kakak perempuan pelaku bernama Yanti. Keduanya sempat adu fisik sehingga Yanti mengadu ke Latif. Nak berubah tempat. Katanya tadi jadi ngoceh semenjak ada orang baru nih, katanya kacau bang kita nih. Semenjak ada orang baru kayak kacau, dia aku kaget kacau nih, ngalah ke orang baru. Aku tadi kesenggong orang baru 5 kali bayaran baru. Kata aku tadi nyenggong terus kan. Kata aku tahu kenapa juga ngomong kayak itu, aku kesenggong. Senggong apa kaunya? Aku mulut aku katanya tadi nih. Aja bubulet kami tadi. Bubuletnya lalu jambat aja pisai wong. Sudah dipisai wong dia balik. Sama balik, aku balik, dia balik. Aku belum balik ke rumahku, balik ke rumah tua aku dulu. Balik dia sama balik. Tak tahunya dia balik tadi nih ngadu dengan dulur dia. Sudah ngadu dengan dulur dia. Tadi mau parang nak ngejar aku. Iya, itulah videonya tadi. Yang bawa parang tadi siapa? Adiknya. Oh, adiknya Lana. Korban telah melapor ke polisi. Kasus pertengkaran tetangga ini masih diselidiki Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ilir menangkap pembunuh rekan bisnis tanpa perlawanan. Pembunuhan dipicu masalah utang antara korban dan pelaku. Dengan tangan diborgol, Yusuf digelandang ke Polres Ogan Komering Ilir. Polisi meringkus tersangka karena membunuh rekan bisnisnya bernama Tino Karno. Tersangka diringkus di wilayah Tanjung Raja tanpa perlawanan. Berdasarkan pemeriksaan, pembunuhan dipicu utang piutang antara korban dan pelaku. Pembunuhan bermula saat pelaku yang hendak menagih utang Rp140.000 justru dilempar helm oleh korban. Pelaku yang tidak terima mengambil pisau di saku bajunya kemudian menikam korban 3 kali hingga tewas. Untuk motifnya dikarenakan utang piutang. Untuk alat yang digunakan 1 buah jenis senjata tajam jenis pisau. Ya, untuk saat ini sedang dalam pencarian. Pelaku dan korban dikenal memiliki hubungan baik sebagai rekan bisnis buah-buahan. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita pakaian dan motor pelaku. Sedangkan pisau untuk menikam korban masih dicari karena dibuang tersangka usai pembunuhan. Tersangka kini dijerat pasal pembunuhan yang ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Polisi meringkus 2 pembakar lahan di Desa Gajah Mati, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Lahan sengaja dibakar oleh kedua pelaku untuk membuka perkebunan karet. Dua bersaudara asal Ogan Komering Ilir, Jonelius dan Ferry Sandi, diringkus polisi karena membakar 1,5 hektar lahan di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang. Keduanya sengaja melakukan pembakaran untuk membuka perkebunan karet. Mereka menggunakan obor bambu dan korek api gas. Polisi masih menyelidiki kemungkinan ada pihak lain yang terlibat pembakaran lahan. Pembakaran lahan ini terdiri dari 2 orang,
atas nama Jonelius bin Rampeli dan Ferry Sandi alias Mary bin Rampeli. Jadi dua pelaku ini adalah dua orang saudara kandung. Dan mereka melakukan pembakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan yang kemudian akan ditanami pohon karet. Dua tersangka kini dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Polisi memastikan pembakar hutan dan lahar di Ogan Ilir bakal ditindak tegas sesuai dengan hukum berlaku. Diduga kebakaran lahan dan hutan ini sengaja dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran lahan dan hutan berpotensi menimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Inilah kondisi kebakaran lahan di Ogan Ilir. Kecamatan Indralaya Utara dan Pemulutan menjadi lokasi kebakaran lahan terparah. Berbagai upaya pemadaman digencarkan petugas gabungan agar api tidak meluas dan segera padam. Namun sebaliknya, cuaca panas ditambah angin kencang justru memicu kobaran api cepat membakar rumput dan semak belukar yang kering. Diduga kebakaran lahan ini sengaja dilakukan pihak tidak bertanggung jawab. Pembakar hutan dan lahan dipastikan bakal ditindak tegas sesuai hukum berlaku. Sengaja maupun tidak, kita masih lihat motivasinya apa itu. Seperti yang disampaikan tadi, secara hukum sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan lahan itu rusak, itu masuk dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Itu sudah disampaikan oleh Pak atau Ibu Ketua Pengadilan tadi dan Bapak Kejari. Dan ini mesti harus kita proses. Oleh karena itu saya himbau pada seluruh masyarakat, khususnya para petani, kemudian para pelaksana kebun, termasuk juga perusahaan-perusahaan yang memiliki kebun atau lahan, dan pemilik lahan yang sudah lama ditinggalkan. Saya garis bawahi, yang sudah lama ditinggalkan alias sudah dimiliki namun tidak pernah diolah atau dibersihkan. Ini agar segera antisipasi hal kita berbicara kekurangan, kembali lagi lihat jumlah hotspot yang terbakar. Kalau dari kita sampai dengan hari ini, kita dibantu dari Provinsi, dari Manggala Agni, dari Kementerian LH, dan juga dari BPPD dan Damkar. Dan Alhamdulillah dapat tertanggulangi. Nah, kalau api lebih besar ya tentunya mau berapapun ya tidak cukup. Bukan kita lihat masalah cukup tidak cukup. Maka dari itu sedini mungkin saya berharap bagaimana preventif pencegahan yang kita galakkan dari awal agar tidak terjadi kebakaran itu sendiri. Agar berapapun jumlahnya, karena itu memakan biaya, memakan SDM yang tinggi tentunya daripada pemborosan itu lebih baik kita sosialisasi pencegahan ke masyarakat karena dananya tidak besar dan juga dampaknya juga tidak terasa polusi di tengah masyarakat dan juga dampak. Kebakaran lahan berpotensi menimbulkan kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Karena itu, warga diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Api sempat membakar kebun sawit warga. Api yang menjalar ke perkebunan sawit warga berasal dari kebakaran lahan di tepi jalan tol Palembang Indralaya. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan dibantu warga berjibaku memadamkan api. Helikopter pembom air atau waterbombing ikut membantu pemadaman. Desa Pulau Semambu. Ini pemadaman ini kami lanjutkan dari semalam. Karena semalam itu di pintu tol rambatannya ke sini. Satu regu di sini standby. Ada dari dinas lain untuk sekarang ada TNI dan Polri berada di lokasi. Ada satu heli waterbombing. Sebagai upaya pemadaman, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan atau Kemen LHK berencana melakukan penggaraman agar turun hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau Dirjen PSKL Kemen LHK usai diskusi mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kemen LHK juga telah menggugat 22 perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 hingga tahun 2023. Tidak hanya membakar gambut dan kebun sawit, api sempat menjalar ke tepi jalan tol Palembang Indralaya. Asap tebal menutupi akses jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan tol. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Ilir.
Sejumlah massa anti korupsi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Negeri Palembang. Para demonstran mendesak penyidik Kejaksaan Negeri Palembang segera mengusut dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalur khusus dan pemeliharaan berkala Jalan Nurdin Panji tahun 2022 dan 2023. Dari BPI, persoalan ini dikerjakan menggunakan APBD provinsi. Unjuk rasa mengatasnamakan Badan Peneliti Independen Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia digelar di depan gerbang Kejaksaan Negeri Palembang. Dalam orasinya, massa mendesak penyidik Kejaksaan Negeri Palembang mengusut dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalur khusus dan pemeliharaan berkala Jalan Nurdin Panji pada tahun 2022 dan 2023. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu dinilai tidak sesuai bestek atau perencanaan dalam kontrak kerja. Proyek senilai 20 miliar pada tahun 2022 itu dinilai tidak sesuai realita di lapangan sehingga berpotensi merugikan negara 14 miliar rupiah. Sedangkan tahun 2023, proyek ini menelan biaya 11 miliar rupiah sehingga ada kelebihan pembayaran 3 miliar rupiah. Dengan temuan ini, penyidik diminta segera turun ke lapangan menghitung kerugian negara. Kita meminta Kajari karena ini wilayah hukum PUBM Sumatera Selatan. Dan kalau sudah kita hitung ke lapangan, pekerjaan tersebut ada kelebihan bayar, kelebihan volume. Jadi kita meminta 2022, 2023 kita minta Kajari untuk kasih intelnya untuk turun ke lapangan. Diduga tidak sesuai RAP dan tidak sesuai bistek. Seharusnya dengan anggaran 11 miliar tahun 2023 itu lebih dari seperti itu harusnya, karena tidak sesuai bistek lah di lapangan. Sudah kita hitung pekerjaan tersebut. Kita bukan menghitung duit, tapi menghitung pekerjaan yang digawikan oleh perusahaan tersebut. Demo ini seharusnya yang berwenang menyampaikan tanggapan ini ke ini. Kalau kasih cuman untuk nggak disingkat baik. Intinya seluruh laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi ini akan kita tindak lanjuti sesuai dengan SOP dan mekanisme yang berlaku di Kejaksaan Negeri Palembang. Penyidik berjanji akan mengusut kasus ini jika ditemukan korupsi pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nurdin Panji. Massa akhirnya membubarkan diri setelah menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik Kejaksaan Negeri Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang.